Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Nah, di sini saya akan meringkas sebuah artikel dari Theodore Levitt yang berjudul Marketing Myopia. Nah, marketing myopia. Myopia itu berasal dari sebuah istilah medis yang disebut sebagai rabun jauh. Nah, rabun jauh ini adalah penyakit yang umum terjadi pada setiap manusia di muka bumi. Lalu apa hubungannya dengan marketing myopia? Nah, marketing myopia ini adalah fenomena yang juga sering terjadi dalam dunia bisnis. Maka dari itu disebutlah marketing myopia karena umum terjadi dan hampir semua perusahaan mengalaminya. Nah, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Eko Wahyuning Tias dengan NIM 2020 008294. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang marketing myopia, yuk mari kita bahas materinya. Marketing myopia. Marketing myopia adalah keadaan di mana perusahaan lebih berfokus pada produk mereka dan mengabaikan apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan mereka atau konsumen mereka. Lalu ada juga pengertian lain mengatakan bahwa marketing myopia adalah pendekatan pemasaran yang berpandangan pendek dan cenderung fokus pada pemenuhan kebutuhan maksud saya, pemenuhan kebutuhan mendesak perusahaan. Hal ini terjadi karena kurangnya wawasan tentang apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk pelanggannya. Menurut Theodore Levitt dalam artikelnya yaitu Marketing Myopia, perusahaan yang tidak menghabiskan cukup waktu untuk memahami apa yang diinginkan atau dibutuhkan pelanggannya umumnya akan mengalami marketing myopia. Nah, di sini Theodore Levitt menyarankan bahwa hendaknya perusahaan itu beralih pada pemasaran yang berorientasi pada konsumen, bukan kepada produk, gitu. Nah, lalu kenapa marketing myopia ini penting untuk diketahui? Apabila tidak cepat disadari oleh perusahaan, maka marketing myopia ini dapat berdampak buruk bagi perusahaan, bisa berdampak kerugian. Karena kita tidak tahu apakah produk kita ini sebenarnya diperlukan oleh pelanggan kita atau tidak. Nah, apabila itu tidak disadari, maka produk kita lambat laun akan ditinggalkan oleh konsumen kita dan memilih produk lain yang mungkin lebih mereka butuhkan. Lalu apa dampaknya kepada perusahaan? Tentu perusahaan akan merugi. Akibat terburuknya mungkin bisa gulung tikar. Lalu kapan marketing myopia itu terjadi? Marketing myopia terjadi apabila pemasaran itu lebih mementingkan tujuan jangka pendek daripada tujuan jangka panjang mereka. Ketika perusahaan lebih berfokus pada produk dan tidak pada pelanggan mereka. Tadi kan sudah dijelaskan di awal kalau ada baiknya perusahaan itu berfokus pada konsumen mereka, bukan kepada produk yang dijual gitu. Ada baiknya juga bahwa produk kita yang beradaptasi pada apa yang pelanggan kita mau, bukan pelanggan kita yang beradaptasi terhadap produk kita. Gitu kira-kira. Nah, selanjutnya di dalam artikelnya, artikel Marketing Myopia, Theodore Levitt juga menjelaskan, berkonseplah pada pemikiran pemasaran, bukan pada penjualan. Lantas apa bedanya konsep penjualan dan pemasaran? Nah, konsep penjualan hanya berfokus pada penjualan saja. Berfokus bagaimana caranya menjual barang dan menggantinya, menukarnya, mengubahnya menjadi uang secara tunai gitu. Pokoknya intinya adalah bagaimana caranya barang mereka itu bisa habis gitu. Lalu apa itu konsep pemasaran? Nah, konsep pemasaran itu berfokus pada kebutuhan pembeli. Berbeda dengan konsep penjualan, pemasaran
dengan gagasan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan mereka melalui produk dan saluran prosesnya hingga nanti dinikmati oleh konsumen mereka atau digunakan oleh konsumen mereka. Gitu. Nah, ada baiknya perusahaan memiliki pemikiran pemasaran dengan menciptakan produk untuk memuaskan konsumen dari segi nilai dan jasa. Buatlah seolah-olah pelanggan itu bagian dari perusahaan kita gitu. Dan yang terpenting adalah kita itu harus membuat produk yang sesuai dengan apa yang sebenarnya pelanggan kita inginkan agar nanti produknya bisa dinikmati dan laku gitu. Lalu ini dia, cara-cara terhindar dari marketing myopia. Ada 5 poin. Yang pertama itu bangun visi misi yang jelas. Visi misi yang jelas akan tergambar melalui produk yang Anda tawarkan. Gitu. Lalu yang kedua, utamakan pelanggan sebelum produk. Ada baiknya sebelum membuat produk, amati dulu pelanggan Anda. Apa yang sebenarnya pelanggan Anda inginkan? Lalu lanjutan dari itu tadi, lakukan riset pasar. Penting untuk melakukan riset pasar sebelum ataupun sesudah meluncurkan produk Anda. Cari tahu apa yang sebenarnya pelanggan Anda inginkan, apa yang tidak mereka sukai, apa yang disukai, apa yang sedang tren, apa yang sudah tidak lagi menjadi highlight gitu. Pantau juga kompetitor. Belajar dari kegagalan kompetitor, lalu berkaca kepada perusahaan kita sendiri. Apa yang sebenarnya harus kita lakukan, apa yang harus kita evaluasi, gitu. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah inovasi. Nah, terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk, untuk menciptakan produk baru yang lebih inovatif. Gitu. Nah, di sini ada contoh kasus. Dari sekian banyak contoh kasus, saya memilih salah duanya. Yang pertama yaitu Kodak. Seperti kita tahu, Kodak itu adalah perusahaan pembuat pita film terbesar pada zamannya. Gitu. Nah, tapi sekarang Kodak ini sudah tergerus, sudah tidak ada lagi karena sudah kalah dengan kamera digital. Dan ironinya adalah kamera digital itu diciptakan oleh insinyur Kodak. Nah, lalu kenapa Kodak bisa gagal? Karena Kodak terlambat menyadari bahwa sebenarnya kamera berbasis pita film itu lambat laun akan ditinggalkan dan beralih kepada sistem digital. Begitu. Lalu yang kedua ada Nokia. Nokia itu terlalu egois untuk tidak mengadopsi sistem Android maupun iOS. Gitu. Lalu di ambang-ambang kehancurannya, Nokia diakuisisi oleh Microsoft, tapi saya rasa itu sudah terlambat. Lalu mengadopsi sistem Windows ya dalam handphone mereka, namun tidak berhasil. Lalu baru-baru ini juga Nokia beralih ke sistem operasi Android, tapi saya rasa juga tidak terlalu diminati oleh pasar gitu. Nah, itu tadi adalah pemaparan atau ringkasan sedikit tentang artikel dari Theodore Levitt mengenai marketing myopia. Apabila teman-teman memiliki saran atau mungkin ingin menyanggah dari apa yang saya sampaikan, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih, salam dan bahagia.